cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Aminullah dan Ardan Mulyagani Silitonga adalah mereka yang berbagi cerita kepada Kanal Kalimantan tentang bagaimana mereka menjalani belajar kala pandemi COVID-19. Ini adalah kisah tentang rindu kepada teman-teman, guru, dan suasana di sekolah. Saya Sukartini, Jogja, Kulon Progo, pada tahun 69, ya, jadi sudah tua, ya. Saya jadi guru sejak 1 Januari 1993. Penempatan saya pertama itu di Amuntai, Hulu Sungai Utara. Kemudian tahun 2005 saya mulai mengajar di SMA 4 Banjarbaru. Saya mengajar bidang studi kimia, ya. Kemudian itu dari awal sampai sekarang, ya, tetap biasa. Caranya 4 kali 3 12, lalu 12 ditambah angka di atasnya 2, itu maka jadinya adalah 14. Dan penyebutnya ini berapa? Itu di 3. Lalu ditambah 3 kali 4 12 ditambah 1 itu 13. Kangen sama teman-teman, sama guru, dan banyak ya. Si Hadijah orangnya baik, suka menolong. Bilanya segitu beranjak dipadahi jangan sedih. Nama saya Ardan Mulyagani Silitonga. Saya kelas 6A. Sekolah saya namanya SD Landasan Ulin Barat. Aku kangen dengan ibu guru namanya Ibu Ning. Sama aku Intan Mustika Rani, kelas 12 MIPA 4 sekarang di SMA Negeri 4 Banjarbaru. Aku sekolah di sini kenapa ya? Karena menurut aku sekolah itu penting karena dapat banyak pengetahuan, dapat banget pelajaran, dan itu sekolah akan berguna sampai masa yang akan datang, bukan cuma buat aku, tapi bisa buat generasi lainnya nanti yang meneruskan tentang perjuanganku juga di sekolah. Jadi kalau mengobati kangen biasanya bisa kita gunakan Zoom, tapi ya sebentar saja, sekedar untuk melepas kangen, ya, melihat wajah-wajah mereka. Kalau dengan Zoom berat, ini mulai sebulan ini kita pakai aplikasi Clouds, ya, dari Telkomsel, itu yang lebih murah, ya, supaya siswa juga bisa melihat gurunya dan guru juga bisa melihat siswa. Itu yang untuk mengobati rasa kangen, kemudian bisa melihat siswa. Pandemi COVID-19 telah banyak memberikan dampak besar bagi kehidupan manusia. Siapapun kita, entah terjangkit virus COVID-19 ataupun tidak, kita semua adalah korban. Penyintas yang telah mampu bertahan dari
Pedagogik. Pengertian pedagogik. Menurut Langfeld 1980, pedagogik adalah ilmu pendidik yang menitik beratkan pada pemikiran, perenungan tentang pendidikan bagaimana kita mendidik anak. Jadi dapat disimpulkan, pedagogik adalah ilmu yang membahas mengenai pendidikan. Pada bahasan kali ini akan membahas pedagogik, yang berarti ilmu yang membahas mengenai pendidikan secara online. Online learning is not the next big thing, it's the now big thing adalah kutipan yang diambil dari Donald J. Abernathy. Keterbatasan yang ada di dalam pembelajaran menjadi awal tercetusnya sebuah ide untuk mengadopsi pembelajaran jarak jauh dari bidang industri. Pendidik jarak jauh ini agar pendidik dan peserta didik berinteraksi walaupun berada di lokasi dan waktu yang berbeda. Bisa dikatakan sinkron apabila peserta didik dan pengajar berinteraksi dalam waktu yang sama menggunakan fasilitas online messenger, dan dapat dikatakan asinkron jika pengajar dan peserta didik berinteraksi dalam waktu yang tidak bersamaan menggunakan email. Sistem pendidik ini dikenal sebagai pembelajaran berbasis web, yaitu memanfaatkan jaringan internet dalam pelaksanaan yang sering dikenal juga dengan online learning. Peran pedagogik dalam sekolah juga mempengaruhi dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar berjalan one-way traffic dengan guru sebagai narasumber. Modernisasi diartikan sebagai adanya tambahan satu laptop dan proyektor LCD yang berfungsi sekedar sebagai pengganti papan tulis. Penerapan pedagogik. Sudah banyak orang yang membuat penelitian mengenai pedagogi ini. Salah satunya adalah Dr. Andes Sahabeda Betusof dari Universitas Pendidikan Sultan Idris mengenai pembelajaran berbantu laman pedagogi interaktif. Dalam jurnalnya, Dr. Saheda memaparkan proses pembelajaran pedagogi berbantu komputer atau PBK. Konsep PBK merupakan pembagian bahan pembelajaran dan kemahiran dalam unit kecil supaya mudah dipelajari dan difahami. Komputer digunakan sebagai dukungan untuk pelaksanaan strategi-strategi pembelajaran aktif, pembelajaran reflektif, pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran kolaboratif, pembelajaran cara membuat, dan pembelajaran anjal. Strategi-strategi pembelajaran ini adalah berlandaskan teori-teori pembelajaran kognitif dan konstruktivisme. PBK ini tidak lepas dari peranan multimedia yang merupakan sistem komputer bersifat interaktif dan serbaguna karena dilengkapi berbagai media audiovisual yang diperlukan oleh manusia pada masa kini supaya mereka boleh mencapai informasi secara tidak linear atau non-linear navigation karena digunakan dalam konsep pembelajaran ini. Internet juga salah satu pemberi manfaat pada peserta didik dalam mencari apa yang akan diketahuinya. Dalam jurnalnya, Dr. Saheda menerangkan bahwa internet hampir menggantikan kaidah pembelajaran atau pencarian maklumat cara lama, yaitu penggunaan perpustakaan. Selain Dr. Saheda, ada pula Mary Agustina dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Dharma yang menulis jurnal berjudul Pemanfaatan e-learning sebagai media pembelajaran, di mana ia menjelaskan bahwa e-learning adalah sebuah proses pembelajaran berbasis elektronik dengan menggunakan media jaringan komputer, meliputi internet, PC, dan sebagainya. Dalam jurnalnya, ia memaparkan bahwa dengan dikembangkannya jaringan komputer memungkinkan pembelajaran dikembangkan dengan berbasis web, di mana peserta didik dapat lebih interaktif karena penyajiannya. Seperti contoh, dalam aktivitas perkuliahan, dosen bisa memberikan materi berbentuk teks maupun suara yang bisa di-download agar bisa dipelajari atau terbentuknya forum diskusi, juga seorang dosen yang memberikan nilai, tugas, dan pengumuman kepada mahasiswa. Kelebihan dan kekurangan e-pedagogik. Kelebihannya, akses tersedia kapanpun dan dimanapun, biaya operasional setiap siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran menjadi lebih terjangkau. Pengawasan terhadap perkembangan siswa jadi lebih mudah. Rancangan pembelajaran berbasis web memungkinkan dilakukannya kegiatan pembelajaran yang sudah teroperasionalisasi. Materi pembelajaran bisa diperbarui secara lebih mudah. Kekurangannya, keberhasilan pembelajar berbasis web bergantung pada kemandirian dan motivasi pembelajar. Akses untuk mengikuti pembelajaran dengan menggunakan web seringkali menjadi masalah bagi pembelajar. Pembelajar dapat cepat merasa bosan dan jenuh jika mereka tidak dapat mengakses informasi dikarenakan tidak terdapatnya peralatan yang memadai dan bandwidth yang cukup. Dibutuhkannya panduan bagi pembelajar untuk mencari informasi yang relevan karena informasi yang didapat di dalam web sangat beragam. Dengan menggunakan pembelajaran berbasis web, pembelajar terkadang merasa terisolasi, terutama jika terdapat keterbatasan dalam fasilitas komunikasi.
E-pedagogik berkaitan dengan konektivisme karena setiap pengetahuan harus terkoneksi, yang menurut Siemens adalah gabungan berbagai prinsip yang dieksplorasi dari kaos, jaringan, kompleksitas, dan teori perorganisasian mandiri. Menurut Zeng, konektivitas adalah teori belajar yang menjelaskan bagaimana teknologi internet dapat memberi kesempatan untuk belajar bagi orang di seluruh dunia. Sedangkan menurut Dave Pollard dalam Siemens, konektivis adalah teori belajar yang menegaskan tentang keterhubungan dengan 3 tipe, yaitu neural, tahu apa, konseptual, tahu bagaimana, dan sosial, tahu siapa. Konektivitas juga diperlukan adanya komunitas yang berfungsi sebagai media berbagi pengetahuan dan minat belajar. Dalam belajar bisa menggunakan cara kelompok dan jaringan. Yang menjadi pembeda adalah kelompok cenderung sama, adanya perintah dan kontrol, batas memiliki anggotaan dan pengetahuan kumulatif, sedangkan jaringan yang bersifat mandiri berbeda, memiliki keterbukaan dan pengetahuan yang bersifat spontan. Isi dari film Tuntutlah Ilmu Sampai Habis Kuota. Pandemi COVID-19 yang terjadi membuat sistem pembelajaran menggunakan e-pedagogik atau secara online, membuat para siswa terlihat kurang ceria, kurang bersemangat sepanjang hari dibandingkan saat masih menggunakan sistem belajar tatap muka di lingkungan sekolah. Perubahan mendadak ini terjadi sejak April tahun 2020 lalu. Sekiranya di Indonesia ada 646.200 sekolah ditutup dari jenjang PAUD hingga perguruan tinggi sebagai imbas dari COVID-19, mengakibatkan 68,8 juta siswa belajar di rumah dan 4,2 juta guru dan dosen juga mengajar dari rumah. Pemerintah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan resmi menghentikan proses belajar mengajar di Banjarbaru dan menggantikan dengan sistem belajar daring di semua jenjang pendidikan. Di dalam film Tuntutlah Ilmu Sampai Habis Kuota, guru SMA Negeri 4 Banjarbaru bernama Ibu Soekartini, Intan Mustikarani, Madinah Safira, M. Aminullah, Ardan Mulyagani berbagi cerita mereka tentang bagaimana mereka menjalani belajar dalam situasi COVID-19. Bu Soekartini telah menjadi guru sejak 1 Januari 1993. Baginya, tantangan bagi seorang guru mencari cara yang seperti apa agar siswa dapat terlayani. Beberapa orang tua siswa meminta agar sistem pembelajaran dilakukan di sekolah. Namun hal itu terhalang dengan adanya surat edaran dari pemerintah yang melarang aktivitas belajar mengajar di sekolah. Sebenarnya, para guru juga merasakan dilema agar tetap melaksanakan tugasnya atau mengawasi dan menampingi anak-anaknya sendiri di rumah. Jadi, maka saya sampaikan kepada orang tua, Bapak, Ibu bersyukur kalau di rumah masih bisa mendampingi putra-putri Bapak Ibu di rumah dalam belajar. Kami Dewan Guru malah tidak bisa mendampingi anak sendiri karena kami di sekolah sampai jam 1 atau jam 2. Baru pulang, belum lagi kalau ada tugas yang lain bisa sampai jam 4. Ungkap Ibu Soekartini. Intan Mustikarani, Madinah Safira, M. Aminullah, Ardan Mulyagani Silitonga adalah para siswa yang harus menjalani sistem jarak jauh. Mereka mengungkapkan betapa rindunya mereka dengan sekolah saat sebelum pandemi, seperti merindukan suasana sekolah, teman-teman mereka, guru-guru mereka. Intan Mustikarani mengungkapkan bahwa belajar di sekolah adalah bisa belajar bersama teman, dapat pengalaman indah juga. Intan juga mengungkap bahwa awalnya ia merasa suka dan nyaman dalam belajar secara daring di rumah. Namun lama-kelamaan ada perbedaannya, banyak kekurangannya seperti kurang efektif.